Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:3. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 4 ayat 12. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-8, 9 dan ke-10. Doa dan harapan saya di pagi hari ini, kita tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam anugerah Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan disertai rasa takut dan hormat dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Mantap. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami bersyukur karena kami masih disempatkan untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat, bukan satu ayat, beberapa dalam Alkitab. Ya. Saya bacakan ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja, bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang yang bersunat karena iman maupun orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian Allah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Haleluya. Tema kita adalah iman yang menyelamatkan. Kalau kita lihat bagaimana penandasan oleh atau tekanan yang diberikan oleh Paulus mengenai iman. Kalau sudah mengenai iman, itu berbicara soal hubungan kita, soal kekuatan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, soal kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi iman itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Dan itu sebabnya saya memberikan tema iman yang menyelamatkan. Jadi kalau engkau ingin iman yang menyelamatkan, dengan imanmu sendiri engkau kan tidak bisa, karena iman kita rapuh. Tetapi kalau iman yang menyelamatkan itu adalah pemberian Allah, artinya bukan karena upayamu, bukan karena hasil kerja keras, bukan berarti engkau tidak meresponinya, tetapi pemberian Allah itu harus engkau akui dalam kehidupan ini. Sehingga Alkitab Efesus 2 ayat 8 itu bukanlah hasil usaha, bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Jadi biarlah kita mengakui Dia dengan segala keberadaan Allah. Itulah sebabnya Alkitab katakan dalam Markus 11 ayat 22, have faith in God, miliki iman dalam Tuhan. Iman dalam Tuhan itu adalah iman yang menyelamatkan. Jadi yang pertama, pemberian Allah. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah pemberian Allah. Jadi jangan ada yang bermegah, jangan ada yang sombong, jangan ada yang pongah. Kalau iman kita aktif, iman kita mampu mengalahkan dunia ini, iman kita mampu menyembuhkan, iman kita mampu menolong kita, iman kita mampu membuka pintu rahmat Allah, kemurahan Allah dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan orang lain. Karena doa-doa yang kita sampaikan, jangan pernah pongah, itu pemberian Allah. Seharusnya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kuasa iman yang kita miliki itu bertambah-tambah. Karena tanpa iman seorang nggak mungkin dibenarkan. Dengan iman kita akan senantiasa hidup dalam dosa. Karena dunia ini, kita katakan dunia ini berada dalam pengaruh si jahat. Tetapi orang-orang
yang memiliki iman ilahi, iman Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia ini. Karena apa? Yesus telah mengalahkan dunia dan maut telah dikalahkan, kuasa maut sudah dikalahkan, kuasa setan sudah dikalahkan. Jadi ingatlah, terpujilah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hidup menurut standar Allah. Jadi iman yang menyelamatkan itu bukan serampangan seperti yang dituduhkan orang, ya. Kita bebas melakukan ini, bebas melakukan itu karena Allahnya akan bukan karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan lalu kita suka-suka kita. Dalam hidup ini bukan suka-suka kita. Saya suka mengatakan ini bukan suka-suka kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Mau diberikan karena iman, mau diberikan hal-hal yang baik, yang indah, selama engkau taat, selama engkau mau menuruti standar hidup, menurut standar ilahi, saya yakin Tuhan akan terus menolong kita. Dan saya selalu berkata, dan tidak akan pernah lupa saya berkata kepada Tuhan, intervensi hati saya, duduk di hati saya yang paling ditata hati saya yang selama ini mungkin saya kuasai, pikiran saya yang mungkin selama ini liar dan lain sebagainya, supaya pikiran saya ini enggak liar. Bayangkan kalau kita tidak dalam Tuhan, melihat wanita cantik, wah, bisa main wild itu akan keluar, ya. Tapi karena kita ada Tuhan, kita tinggal mengucapkan syukur buat anugerah Tuhan, ya. Jadi jangan pikir tidak ada godaan melihat wanita cantik kalau kita tidak dalam Tuhan. Tanya aja kepada mereka yang tidak bertobat. Lihat aja kalau ya ini kalau lagi pas saya dengan orang-orang di sekitar saya di sini, kalau sudah melihat cantik, wow, fantasi liarnya akan keluar. Macam-macam, saya bilang macam-macam kamu. Kalau yang belum menikah, makanya kau menikah. Kalau sudah menikah, kau ada-ada saja. Ya, kita harus hidup menurut standar Allah. Kalau tidak, kita akan mengikuti pola pikir dunia ini. Pola pikir dunia ini menyesatkan, pola pikir dunia ini menghancurkan kehidupan kita, tidak menjaga nilai-nilai, tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga kebenaran, tidak menjaga kehormatan. Tapi kalau kita hidup menurut standar Allah, kita akan menghargai kehidupan ini, kita akan menjaga standar kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dan biarlah kita senantiasa ada dalam kehidupan ini dan senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang terakhir adalah hidup selalu meninggikan Allah. Haleluya. Semoga iman yang menyelamatkan ini akan kita bawa terus sampai bertemu muka dengan muka. Kita tahu, kita sadar itu iman yang menyelamatkan itu adalah pemberian Allah. Kita tahu hidup kalau iman menyelamatkan tetap terjaga, hidup menurut standar Allah, karena kita butuh pertolongan Tuhan, butuh kebaikan Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh perlindungan Tuhan, butuh kasih Tuhan, macam-macam lah itu, ya. Dan kemudian yang terakhir, hidup selalu meninggikan Allah, bukan diri sendiri. Karena saya mengenal seseorang yang sepanjang dia bercerita akan selalu meninggikan dirinya. Saya mungkin sudah pernah katakan, jadi kalau dia sudah datang, kalau bisa saya menghindar. Iya, betul. Kalau sudah dia datang, kalau boleh saya menghindar. Kalau belum ketahuan, saya bilang lebih baik saya pergi menjauh. Karena apa? Nggak ada manfaat bagi kita mendengarkan bualan-bualan yang tidak masuk akal itu. Ya, tapi kalau kita selalu meninggikan Tuhan, dimanapun kita bercerita, meninggikan Tuhan, perbuatan Tuhan, orang akan menjadi senang, orang akan dikuatkan, orang akan dihiburkan, orang mendapatkan sesuatu dari peninggian kita kepada Tuhan, dan orang bisa diselamatkan. Karena apa? Tuhan akan memateraikan perkataan kita itu.
Dan itulah sebabnya hidupi Tuhan itu. Artinya biarkan dia hidup menguasai hidup kita. Biarkan dia ada dalam hati kita. Biarkan dia memerintah hati kita. Supaya kita bisa meninggikan dia. Dalam Yohanes 3:30 dikatakan, dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Meninggikan dia bukan karena hebat kita. Meninggikan dia karena itu tadi, iman yang diberikan oleh Tuhan itu senantiasa akan berkaitan dengan dia yang selalu mau ditinggikan, diagungkan. Selalu hidup kita ingin hidup dalam ketaatannya. Luar biasa. Ketika kita hidup untuk meninggikan Tuhan dalam hidup ini, bukan diri kita sendiri, nama Tuhan itu dimuliakan. Dan iman yang menyelamatkan itu akan membawa kita kepada pintu surga. Haleluya. Jadi jangan pernah lupa bahwa Tuhan mau kita tetap berada di dalam jalur Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan-Mu, hingga iman yang menyelamatkan tetap Kami pelihara dalam hidup kami. Dan kami berdoa bagi yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, Engkau tidak pernah berdusta. Telah puluhan tahun kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Dalam hal kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Engkau selalu mau menolong kami yang mau percaya kepada. Kalau Engkau orangnya, angkat tangan. Kita berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bulu-bulu Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada-Mu. Dan biarlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu senantiasa bersama dengan mereka. Dan bagi Engkau yang mengalami kebutuhan khusus pertolongan dari segala persoalan, angkat kedua belah tangan-Mu, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jalan keluar selalu Engkau berikan, itu kata firman-Mu, dan kami percaya. Dan Engkau berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami masa kesulitan, masalah-masalah apapun yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus, sehingga kami berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, dan kami bisa keluar dari semua permasalahan itu karena tangan Tuhan selalu menyertai kami. Haleluya, mantap Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, segala aktivitas kita tetap dalam terang firman Allah. Mantap, mantap, mantap.